Hey everyone, kembali lagi bersama saya Hendy. Pada kesempatan ini saya akan merangkum serial dorama Jepang yang diadaptasi dari komik berjudul Nina My Love. Mengisahkan dua pemuda bernama Atsushi dan Masayuki yang saling bersahabat. Ketika itu Atsushi jatuh cinta pada pandangan pertama dengan seorang gadis bernama Nina. Namun suatu hari, mendadak Atsushi dipanggil oleh sahabatnya itu untuk datang ke sebuah apartemen. Tanpa diduga, di sana ia mendapati Nina yang telah diculik dan disekap oleh Masayuki, sahabatnya sendiri. Jika keadaannya sudah seperti ini, apakah nanti Atsushi bisa menyatakan perasaannya secara normal kepada Nina? Sebagai seorang pelajar, Atsushi menjalani kehidupan sekolahnya seperti biasa. Ia memiliki satu-satunya sahabat bernama Masayuki. Meski hidupnya berjalan monoton, ia jadi bisa saling menuangkan keluh kesahnya pada sahabatnya itu. Seperti remaja pada umumnya, Atsushi juga punya sosok perempuan yang ia kagumi. Gadis itu bernama Nina, yaitu pelajar dari sekolah yang berbeda dengannya. Namun Atsushi tidak punya cukup keberanian untuk menyatakan perasaannya pada gadis yang ia sukai itu, sehingga ia hanya sanggup memperhatikannya dari kejauhan. Tapi kehidupan Atsushi yang damai perlahan mulai berubah. Ketika pada suatu malam ia tiba-tiba dihubungi oleh Masayuki untuk datang ke sebuah apartemen. Di sana Atsushi sangat terkejut melihat sahabatnya itu menculik dan menyekap seorang gadis yang ternyata adalah Nina. Meski tahu tindakannya itu kejahatan, dengan polosnya Masayuki mengungkapkan apa alasannya menculik Nina, yaitu karena ia juga menyukainya. Masayuki sempat menyatakan perasaannya, tapi sayangnya ia ditolak. Atsushi yang panik akhirnya mencoba menenangkan Nina kalau ia akan segera membebaskannya. Tapi karena Nina berusaha berteriak minta tolong, refleks Atsushi yang panik malah menamparnya hingga membuat gadis itu pingsan. Tak lama kemudian Nina kembali sadar. Dengan wajah sedih ia meyakinkan kalau tidak akan berteriak lagi dan juga tidak akan mengatakan pada siapapun tentang mereka, asalkan mereka mau melepaskan dan membiarkannya pulang. Atsushi justru curiga pada Masayuki yang dianggapnya tidak mungkin sanggup melakukan hal ini sendirian. Menurutnya pasti ada orang lain juga yang terlibat. Akibat diremehkan, Masayuki jadi marah pada Atsushi. Ia tidak mau melepaskan Nina karena takut dengan apa yang akan terjadi pada mereka nanti. Mendengar kedua pria itu berdebat, Nina pun menganggap tindakan mereka sungguh menjijikkan karena mereka hanya berfantasi tentangnya. Kepribadian Nina yang seketika berubah itu membuat keduanya memberi tatapan heran pada Nina. Beberapa waktu kemudian, ada sebuah pesan yang masuk ke ponsel Masayuki, yaitu dari siswa sekolah mereka yang bernama Ushijima. Jadi dugaan Atsushi itu benar, kalau ada orang lain yang mempengaruhi sahabatnya itu untuk menculik. Khawatir dengan keadaan Nina, maka Atsushi berniat membiarkan Nina pergi sebelum Ushijima datang ke apartemen itu. Ia sadar kalau tindakan ini salah, meski resikonya bisa saja Nina membocorkan hal ini pada sekolah dan juga keluarganya. Mendengar suara Ushijima yang mengetuk pintu, tidak ada jalan selain terjun melalui jendela. Atsushi sempat mengajak Masayuki pergi bersamanya, tapi ia menolak dan akan tetap tinggal di sana. Dengan menggenggam erat tangan Nina, Atsushi bergegas pergi dari tempat itu. Sedangkan nasib Masayuki, ia memberi alasan pada Ushijima kalau ada Yakuza yang muncul dan mengajarnya, kemudian membawa kabur gadis yang ia sekap sambil dikejar oleh Atsushi. Tentu Ushijima yang mendengar itu merasa curiga, karena saat itu kondisi kamar terkunci, jadi tidak mungkin ada pria asing yang bisa masuk. Satu-satunya yang bisa membuktikan ucapan itu hanyalah laporan dari Atsushi. Sementara Atsushi dan Nina, mereka berhasil mencapai stasiun kereta. Namun tas Nina tertinggal, sehingga ia tidak membawa sepeser uang pun. Agar bisa pulang, ia meminta pada Atsushi untuk memberinya uang. Meski Atsushi tampak mengkhawatirkannya, Nina sama sekali tidak merasa kalau dirinya telah ditolong oleh pria yang tega menculiknya. Malam itu sungguh buruk bagi Atsushi. Dibanding menyatakan perasaannya, ia lebih berharap Nina mau memaafkannya. Keesokannya ia menghubungi Masayuki untuk mengetahui bagaimana kondisinya. Ternyata nasib Masayuki cukup beruntung, karena Ushijima malah mempercayai segala cerita bohongnya kemarin. Menurut Atsushi, sahabatnya itu terlalu gampang dibohongi dan dimanfaatkan oleh Ushijima. Tapi sebenarnya mereka berdua memang takut pada sosok Ushijima yang terkenal berkuasa di sekolahnya. Sehingga wajar jika Masayuki hanya bisa menurut ketika ia disuruh menculik. Bahkan semalam Atsushi mematikan ponselnya, sebab ia takut atas ancaman dari Ushijima akibat tidak menjawab pesannya.
Ketika akan berangkat sekolah, di dalam bus ada seorang gadis yang menghampirinya. Gadis bernama Mami itu adalah sahabatnya Nina. Ia tahu kalau selama ini Atsushi dan Masayuki diam-diam sering memandangi Nina. Menurut ceritanya, ketika menghubungi ponsel Nina, Mami mendengar ada suara pria aneh yang mengatakan kalau saat ini Nina terkurung di dalam sangkar. Atsushi yang mendengar itu bisa menduga kalau suara itu kemungkinan milik Ushijima. Hal ini yang membuat Mami curiga pada Atsushi dan Masayuki yang kemungkinan tahu dengan apa yang dialami Nina. Karena itu ia meminta Atsushi datang ke Taman Mizu sepulang sekolah. Jika ia tidak datang, maka Mami akan memberitahu seluruh sekolah tentang mereka yang menguntit Nina. Meski sudah berusaha menghindar, di sekolah Ushijima langsung melabraknya. Ternyata dari cerita Masayuki, ia jadi bisa tahu kalau Atsushi yang membawa kabur Nina. Ushijima pun mengancamnya. Jika lain kali Atsushi berani berbohong, maka ia akan membunuhnya. Bukan hanya menemui Atsushi, tapi Ushijima juga menghampiri Mami untuk mengembalikan tas milik Nina. Mami pun bisa mengenali Ushijima adalah pemilik suara di telepon. Akhirnya Atsushi menceritakan semua peristiwa itu pada Mami. Tentu Mami yang mendengar cerita itu sangat marah pada mereka yang telah berani mencelakai sahabatnya. Namun setidaknya, ia berterima kasih pada Atsushi yang berusaha menyelamatkan Nina. Mami bahkan tidak ragu mengajak Atsushi ke rumah Nina. Karena menurutnya, meski Nina diselamatkan oleh Atsushi, kesan buruk padanya tak akan hilang jika ia tidak meminta maaf secara langsung. Ketika sampai, Mami membawakan kue untuk Nina. Ia mengatakan kalau kue itu diberikan oleh pria yang menyelamatkannya kemarin. Di luar, Atsushi tampak cemas menunggu. Nina yang keluar menghampirinya tiba-tiba langsung melemparkan kue ke arah Atsushi. Tampaknya Nina masih marah akibat kejadian yang dialaminya kemarin, membuatnya tidak bisa tidur dan takut untuk keluar rumah. Dengan perasaan bersalah, Atsushi berusaha menjelaskan masalahnya. Ia dan Masayuki sudah berteman sejak SD, dan ia menjamin kalau sahabatnya itu adalah orang yang baik. Kejadian kemarin akibat Ushijima yang selalu membuli Masayuki di sekolah. Oleh sebab itu, Atsushi mencoba meyakinkan kalau pelaku penculikan yang sebenarnya adalah Ushijima. Tapi menurut Nina, sekalipun Atsushi dan Masayuki itu orang baik, tetap saja yang mereka lakukan adalah suatu kejahatan. Mendengar itu membuat Atsushi putus asa. Apa ini artinya ia harus kehilangan gadis yang ia kagumi? Ketika akan pergi, tiba-tiba Nina kembali memanggil kalau Atsushi harus bertanggung jawab atas kejadian kemarin. Untuk menebus kesalahannya itu, maka mulai saat ini Atsushi harus melindungi Nina dari para pria jahat, yaitu dengan menjadi pengawal pribadi atau bodyguard. Keesokannya, hari-hari Atsushi menjadi pengawal dimulai. Atas inisiatif sendiri, Atsushi mengawasi kegiatan Nina ketika pergi ataupun pulang sekolah. Padahal Nina cuma minta dijaga ketika pulang sekolah saja. Namun Atsushi tampak menikmati kegiatan barunya ini, karena ia jadi punya banyak waktu berada di dekat gadis yang dikagumi. Awalnya ia mengira Nina cuma butuh pengawal pribadi, tapi ternyata Nina justru meminta banyak hal, seperti menemani makan dan pergi ke tempat karaoke. Ia seperti ingin melupakan rasa takut dan trauma atas peristiwa penculikan yang dialaminya. Atsushi pun tidak punya pilihan selain menuruti keinginan Nina. Apalagi ini pertama kalinya ia jalan berduaan dengan cewek. Mungkin dengan cara menjadi pengawal, Nina mau bersedia memaafkannya. Mendengar perkataan Atsushi yang tulus, Nina ingin Atsushi selalu menghubunginya setiap jam 12 malam. Dalam ingatan Nina masih terlihat jelas bagaimana wajah Ushijima ketika menculik dan menyekapnya. Bukan cuma itu, saat di dalam bus Nina juga tak jarang dilecehkan oleh penumpang pria yang mengira Nina adalah cewek penggoda yang bisa dimanfaatkan. Inilah alasan mengapa Nina meminta Atsushi menghubunginya setiap malam. Ia sesungguhnya tidak bisa tidur karena selalu bermimpi buruk. Dengan mendengar cerita Atsushi yang membosankan dan bisa membuatnya ngantuk, Nina berharap ia dapat melupakan kenangan pahit dan trauma yang pernah ia alami. Semenjak peristiwa itu, Masayuki belum berani bersekolah karena takut bertemu Ushijima. Ia menceritakan bagaimana Ushijima merencanakan penculikan dengan cara memanfaatkan kelemahan Masayuki. Jadi pada malam kejadian, Masayuki berpura-pura kesakitan dan seakan terlihat menderita. Di saat itulah Nina yang merasa kasihan mencoba mendekati Masayuki untuk memberi bantuan. Padahal dalam hati Masayuki, ia berharap Nina pergi mengabaikannya. Di sekolah, Ushijima mulai merasa ada yang mencurigakan dari Masayuki yang tidak dapat dihubungi dan tiba-tiba menghilang. Ia pun menanyakan kepada Atsushi. Namun demi melindungi sahabatnya itu, Atsushi berpura-pura tidak mengetahui apa-apa. Yang tak diduga, rupanya Ushijima berencana menculik Nina untuk yang kedua kali.
Mendengar rencana jahat tersebut, refleks Atsushi mengucap kalau Ushijima adalah cowok yang menjijikkan. Tentu perkataan itu telah memancing emosi Ushijima yang langsung mengancam akan membunuh Atsushi. Seperti yang diperkirakan, Atsushi tidak mampu melawan Ushijima. Ia jatuh terkapar setelah dihajar oleh Ushijima. Namun Atsushi menyadari kalau harus kalah di sini, tentu ia tidak akan bisa melindungi senyuman Nina lagi. Beberapa saat kemudian, ia dihampiri oleh teman-teman sekelasnya yang juga membawa kabar bahwa Ushijima telah ditangkap polisi. Hal ini karena Ushijima diduga menyerang seorang wanita. Awalnya Atsushi mengira wanita itu adalah Nina, tapi ternyata bukan. Wanita yang dilecehkan adalah seorang pekerja kantoran. Dari kabar ini Atsushi menduga-duga kemungkinan Ushijima mengganti target ke wanita lain setelah gagal menculik Nina. Kabar mengenai Ushijima yang ditahan polisi ia sampaikan juga pada Nina. Mendengar hal itu justru membuat Nina jadi terduduk lemas. Ia syok dan tidak menyangka Ushijima masih berani menjadikan wanita lain sebagai korban. Namun perhatian Nina justru tertuju pada wajah Atsushi yang penuh dengan luka. Entah mengapa ia merasa khawatir dan kasihan pada kondisi pengawalnya itu. Tampaknya ayah Ushijima adalah orang kaya. Melalui pengacara, ayahnya berencana membebaskan putranya itu. Sementara Atsushi, ia menyampaikan pada Nina kalau Masayuki merasa sangat menyesal karena telah melakukan sesuatu yang buruk. Jika memungkinkan, Masayuki ingin meminta maaf secara langsung pada Nina. Setelah memikirkan tawaran itu, Nina akhirnya bersedia bertemu dengan Masayuki. Tapi dengan satu syarat, Atsushi juga harus berada tak jauh dari lokasi supaya ia dapat bergegas menyelamatkan jika seandainya terjadi sesuatu pada Nina. Awalnya ketika mereka bertemu, Masayuki memang meminta maaf sampai berlutut. Namun yang tidak diduga, Masayuki justru mengatakan hal-hal buruk tentang Atsushi yang ia anggap sebagai cowok munafik. Dulu sewaktu SMP, Masayuki dibully oleh teman-teman sekelasnya. Namun Atsushi yang tahu pembulian itu malah berpura-pura tidak mengetahui apa-apa saat di hadapan Masayuki. Tentu Atsushi yang bersembunyi di sana turut mendengarkan semua pengakuan Masayuki. Sejak hari itu, Atsushi tidak pernah datang menjemput Nina lagi. Tapi Nina paham kalau Atsushi sedang syok setelah dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Oleh sebab itu Nina sengaja mengajak Atsushi jalan berdua. Walau sudah mencoba menolak dengan alasan sakit, tetap saja Atsushi tidak bisa menolak perintah Nina karena ia telah berjanji menjadi pengawalnya. Nina cuma ingin menghibur Atsushi yang terlihat suram dan jarang tersenyum lagi. Selama ini Nina menilai semua cowok itu sama menjijikkan karena pikiran mereka hanya berisi hayalan tentang seks. Tapi sejak bertemu Atsushi, pandangannya mulai berubah bahwa masih ada cowok yang mau berjuang keras dan menghargai wanita. Di perjalanan pulang, Atsushi memberikan Nina sebuah gelang penangkap mimpi yang katanya dapat melindungi penggunanya dari mimpi buruk. Itu sebagai hadiah karena Nina telah menghibur dan mengembalikan senyuman Atsushi. Keesokan hari di atap sekolah, Atsushi melihat Masayuki yang sedang dibully oleh teman-teman sekelasnya. Ia pun berinisiatif menolong Masayuki dengan mengalihkan kalau guru BK sedang mencari mereka. Akibat tindakan Atsushi, sepulang sekolah ia malah dihampiri oleh para pembuli yang berniat menyerangnya. Di saat itulah Masayuki tiba-tiba datang menolongnya untuk balas budi pada Atsushi. Sebenarnya Masayuki merasa iri dengan Atsushi. Bagi Masayuki, sosok Atsushi bukanlah pria yang lemah. Dia sanggup melindungi Nina serta menghadapi Ushijima. Dan faktanya, hanya Atsushi yang tulus berteman dengan Masayuki. Jadi suka maupun duka, mereka berdua akan tetap bersahabat. Sementara di tempat lain, secara tidak sengaja Nina berpapasan dengan cowok yang penampilannya mirip Ushijima. Ia pun segera berlari menjauh sambil menghubungi Atsushi. Tapi sayangnya, ponsel Atsushi kehabisan daya. Akibat tidak ada respon, Nina yang pada akhirnya berhasil menghubungi Atsushi tiba-tiba menjadi lebih posesif. Entah mengapa ia tidak mau diabaikan oleh Atsushi dan ingin menghabiskan waktu bersama. Keduanya pun saling bertanya-tanya, apa mereka telah terikat hubungan cinta. Atsushi justru merasa tidak percaya diri karena posisi dia hanyalah pengawal Nina. Tapi yang lebih mengejutkan Atsushi, justru Nina sendiri yang mengungkapkan kalau ia tidak keberatan menjadi kekasih asalkan bersama Atsushi. Perasaan yang selama ini dipendam Atsushi sudah tidak dapat terbendung lagi. Ia pun turut mengutarakan perasaan kalau ia sangatlah mencintai Nina. Dicintai oleh seseorang yang selalu dikagumi, rasanya bagai hayalan yang menjadi kenyataan. Perasaan mereka saling terhubung, melewati ruang imajinasi dan sentuhan. Nina pun menceritakan apa hal yang paling membuat dia jadi trauma pada setiap pria, yaitu ketika ia pernah dilecehkan di dalam bus. Waktu itu Nina memberanikan diri berteriak agar pria tersebut menghentikan tindakannya.
Tapi pria itu malah menyalahkan Nina yang berpenampilan menggoda dengan setelan rok pendek. Seakan-akan Nina adalah cewek yang bisa dimanfaatkan dan minta digoda. Perkataan pria itu menyebabkan Nina merasa menjadi orang yang paling kotor. Akhirnya ia hanya bisa menangis karena frustasi dan malu. Keesokan hari di atap sekolah, Atsushi yang pada saat itu sedang bersama Masayuki mendapat kabar bahwa Ushijima telah dibebaskan dari penjara. Jika seperti itu, artinya kehidupan sekolah Atsushi dan Masayuki yang tenang akan kembali terancam. Tanpa diketahui Atsushi dan yang lainnya, ternyata Ushijima punya kehidupan keluarga yang buruk, yaitu ketika ibu Ushijima sedang sakit, ayahnya malah tega berselingkuh dengan wanita lain. Hal itulah yang menyebabkan Ushijima sangat membenci ayahnya dan perlahan kehilangan hati nurani yang sanggup merusak hidup orang lain. Akibat perbuatan Ushijima, para korban harus menanggung trauma. Ayahnya cuma berharap Ushijima mau kembali ke jalan yang benar dan menebus segala kesalahannya. Tanpa disangka-sangka, Nina yang berniat pulang tiba-tiba dihampiri oleh Ushijima. Tentu Nina berusaha menghindar karena ia ingin melupakan kejadian penculikan yang pernah dialaminya. Merasa diabaikan, Ushijima pun mengatakan kalau ia tahu tentang hubungan khusus antara Nina dan Atsushi. Selain itu, di dalam ponsel, ia menyimpan sesuatu yang bakal merugikan Nina jika sampai ada orang yang melihatnya. Nina yang khawatir akhirnya memberitahu Atsushi tentang kedatangan Ushijima. Hal yang masih menjadi pertanyaan dalam benak Nina, apa mungkin Ushijima mengambil foto Nina saat ia diculik? Antara Atsushi dan Masayuki sama-sama tidak mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, Atsushi berniat menemui Ushijima. Tapi Nina justru berusaha mencegahnya pergi. Ia tidak ingin Atsushi sampai mengalami hal yang menakutkan. Mengetahui sahabatnya itu membutuhkan bantuan, maka Masayuki memutuskan ikut menemani Atsushi ke rumah Ushijima. Di sana, Ushijima sudah menunggu mereka. Namun Atsushi merasa ada sesuatu yang aneh pada sikap Ushijima. Dia jadi agak pendiam dan terlihat tidak terlalu menakutkan lagi. Seperti tujuan awal, Atsushi meminta Ushijima segera menghapus foto atau data-data tentang Nina yang dia simpan. Akibat kesalahan Ushijima, hidup Nina sekarang jadi sangat menderita. Tanpa menjawab, Ushijima beranjak untuk mengambil sarung tinju. Ia tidak akan menunjukkan foto tersebut pada mereka dan berniat menyerang mereka berdua. Tapi dari arah belakang, tiba-tiba seorang anak kecil menahan tubuh Ushijima sehingga Atsushi dan Masayuki bisa kabur dari sana. Keesokan hari, Atsushi dihampiri oleh adik Ushijima yang bernama Miyabe. Anak itu ingin bertemu Nina untuk meminta maaf atas kelakuan buruk kakaknya. Miyabe menceritakan kalau dari kecil Ushijima selalu menyendiri. Ayah ibu mereka sering memarahi dan tidak memperlakukan Ushijima dengan baik. Meski begitu, Miyabe selalu merasa kakaknya itu tidak sungguh-sungguh berniat jahat kepada orang lain. Sebab ia percaya pada sifat dasar manusia, di mana semua orang terlahir dengan sifat yang baik. Namun perkataan Miyabe justru memancing emosi Nina, yang hingga saat itu belum bisa memaafkan perbuatan Ushijima. Walau masih anak-anak, Miyabe tetap sabar menerima perlakuan Nina yang sudah menyiramnya. Mungkin yang Nina rasakan sebagai korban bisa saja lebih buruk dari itu. Tapi Miyabe selalu percaya kalau kakaknya bukanlah orang jahat. Ia yakin Ushijima butuh seseorang yang penting untuknya, seperti pacar ataupun sahabat. Oleh karena itu, ia memohon supaya Atsushi mau menjadi sahabat kakaknya. Dari sini Atsushi mulai mengerti. Di satu sisi seseorang mungkin menjadi pelaku, tapi di sisi lain orang tersebut mungkin adalah korban. Hal itu seakan saling tumpang tindih yang dapat menciptakan lebih banyak korban dan juga pelaku. Sementara Nina, ia menyiram Miyabe karena merasa kesal yang dianggap hanya bercanda di atas penderitaan orang. Tapi menurut Atsushi, tindakan Nina itu sudah keterlaluan. Tidak sepantasnya dia bersikap seperti itu pada anak kecil yang tak bersalah. Kalau begini, Nina tidak ada bedanya dengan pelaku. Setelah mendengar perkataan Atsushi, Nina tidak berkata apa-apa lagi dan langsung menutup telepon. Berhari-hari tidak ada kabar apapun dari Nina. Atsushi sudah mencoba menghubungi, tapi Nina tidak pernah mau menjawab. Dengan sabar Atsushi menunggu Nina pulang. Apa yang membuat Nina kesal, yaitu karena Atsushi lebih merasa kasihan pada adik Ushijima dibanding dia. Bagi Nina, Atsushi tidak bisa mengerti bagaimana perasaannya. Oleh karena itu, mulai saat ini, Nina meminta Atsushi menjauh darinya. Padahal Atsushi telah berusaha keras untuk mencoba memahami dan menjadi kekasih yang baik untuk Nina. Ia hanya tidak ingin Nina yang dulu pernah menjadi korban, sekarang berubah jadi melakukan hal yang buruk. Tapi Nina yang masih marah seakan tidak peduli dengan hal itu. Dibenci oleh cewek yang ia sayangi, Atsushi tidak pernah membayangkan bagaimana hubungan mereka jadi hancur seperti ini. Di tempat lain, Ushijima tidak sengaja membaca buku harian milik adiknya. Dari sana dia jadi tahu bagaimana Miyabe berusaha mencarikan teman untuk dia.
Oleh sebab itu, Ushijima pergi menemui Atsushi. Ia ingin menanyakan tentang Miyabe yang berharap mereka berdua menjadi sahabat. Ushijima sendiri merasa aneh jika seandainya kriminal seperti dia memiliki sahabat. Sekali disebut penjahat, sampai kapanpun orang akan tetap menganggap dia sebagai kriminal. Namun di balik itu semua, suatu saat ia berharap bisa menebus segala dosa-dosa yang pernah ia perbuat. Beberapa saat kemudian, Atsushi menerima sebuah pesan masuk dari Nina yang merupakan pesan perpisahan. Dengan perasaan sedih, Nina melepaskan gelang pemberian Atsushi, seolah ingin melupakan kenangan yang pernah mereka lalui bersama. Dijauhkan dari orang yang disukai itu sungguh menyakitkan bagi Atsushi. Dari kejauhan, ia cuma bisa diam memandangi Nina yang berjalan bersama pria lain. Namun ia sadar kalau menyerah sekarang semua usahanya selama ini akan sia-sia. Atsushi pun memberanikan diri pergi menemui Nina. Ia memang tidak dapat berbuat apa-apa jika Nina sudah menemukan cowok lain. Tapi dikirimi sebuah pesan perpisahan, seakan hubungan mereka dulu tidak bermakna apa-apa. Atsushi telah menunjukkan banyak hal pada Nina, seperti kerja keras, keberanian, rasa simpati dan cinta. Tapi mengapa Nina tetap saja ingin menjauh darinya? Atsushi jadi berpikir, kemungkinan ada sesuatu yang masih disembunyikan Nina. Akhirnya Nina pun mengungkapkan semuanya. Kalau setiap kali ia berada di dekat Atsushi, entah mengapa Nina merasa terganggu. Ia jadi selalu teringat pada kenangan buruk, seperti peristiwa penculikan yang membangkitkan rasa takut dan trauma pada dirinya. Setelah mendengar pengakuan Nina, Atsushi sungguh tidak percaya jika perasaan Nina untuknya selama ini hanyalah kebohongan. Dari semua yang pernah Atsushi lakukan untuk Nina, apa tidak ada satupun hal yang menyenangkan? Padahal bukan hanya dari penampilan yang membuat Atsushi menyukai Nina. Tapi jika melihat lebih dalam lagi, Atsushi menyukai sosok Nina sebagai cewek yang sulit ditebak dan berkemauan keras. Semua hal itu seakan bergema di dalam hati Atsushi. Pada akhirnya, seluruh perasaan dan usaha yang ia berikan sia-sia saja. Sementara Masayuki, ia penasaran dengan masa lalu Ushijima sehingga mencarinya di internet. Secara kebetulan ia menemukan sebuah artikel yang membahas kasus Ushijima. Dari sana mereka jadi tahu apa alasan Ushijima menculik Nina. Jadi setengah tahun lalu, ada suatu kasus karyawan yang dianiaya oleh salah seorang murid SMA, yaitu Ushijima. Setelah diteliti, rupanya karyawan itu sebenarnya adalah pelaku pelecehan. Yang lebih membuat mereka terkejut, sosok gadis yang dilecehkan itu rupanya adalah Nina. Hal itu mengingatkan Atsushi pada cerita Nina ketika ia mengalami pelecehan di dalam bus. Ini artinya Ushijima menyerang pria yang telah melecehkan Nina. Ushijima pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam bus. Saat itu ia menyaksikan secara jelas bagaimana seorang pria melecehkan Nina. Ketika pria itu turun dari bus, Ushijima mengikutinya. Tanpa ragu ia menghajar pria tersebut untuk memastikan dia tidak akan berani mendekati Nina lagi. Menurut Atsushi, jika memang Ushijima menyukai Nina, tidak seharusnya ia menyakiti Nina. Di satu sisi, Ushijima bertindak seperti pahlawan, tapi di sisi lain ia bertindak di luar batas dengan menculik Nina. Semua kesalahan yang pernah mereka lakukan, tentu rasa sakitnya akan tetap membekas di dalam diri Nina. Meski begitu, pada dasarnya tak ada seorang pun yang dapat tumbuh tanpa melakukan kesalahan. Atsushi akhirnya menyadari apa alasan Nina ingin berpisah darinya. Ia menceritakan bagaimana sedari awal, mereka bertiga selalu mengagumi sosok Nina di dalam bus. Itulah yang membuat mereka jadi tergila-gila tanpa bisa berkata langsung pada Nina. Hanya dengan melihat Nina dari kejauhan saja sudah membuat mereka senang. Namun sayangnya, kejadian penculikan itu sampai harus terjadi. Satu hal yang dapat Atsushi lakukan saat ini, ia harus bisa lebih memahami perasaan Nina dan meringankan beban darinya. Tidak peduli dengan siapa Nina berpasangan nanti, Atsushi hanya ingin Nina bisa tersenyum kembali dari hatinya. Jika Nina mau memberikan kesempatan, Atsushi berjanji akan selalu melindungi Nina. Mendengar permintaan Atsushi, Nina tak bisa berkata apa-apa. Sejujurnya ada banyak momen menyenangkan yang Nina rasakan saat bersama Atsushi. Namun ia belum bisa melupakan kenangan buruk yang selalu menghantui dan menyebabkan Nina tidak pernah bisa tidur nyenyak. Akhirnya di apartemen tempat dulu ia disekap, Nina datang kembali untuk bertemu dengan Ushijima. Sambil berlutut, Ushijima mencoba meminta maaf atas perbuatannya. Ia melakukan itu agar bisa berbicara langsung dengan Nina. Tapi Ushijima sadar kalau cara yang ia gunakan itu salah dan sudah kelewat batas. Sebuah tamparan meluncur ke arah wajah Ushijima, kemudian diikuti oleh tamparan dan pukulan lain. Sambil menangis, Nina sungguh meluapkan seluruh rasa sakit hatinya pada Ushijima. Tentu Atsushi berusaha menyadarkan Nina agar bisa mengendalikan diri. Sambil memandangi kamar tempat ia dulu disekap,
Nina baru menyadari yang ia lakukan ini tak jauh beda dengan yang pernah ia terima dari Ushijima. Ia mungkin tidak bisa memaafkan Ushijima, namun ada seseorang yang selalu menghargai dia dan selalu memikirkan Nina. Orang tersebut selalu khawatir dan sungguh-sungguh ingin melindunginya. Tapi Nina tidak ingin menimbulkan kekhawatiran dan membuat orang itu sedih lagi. Atsushi tahu orang yang dimaksud Nina itu adalah dirinya. Jadi mulai sekarang Nina bertekad untuk menjadi lebih kuat dan menunjukkan pada mereka kalau ia sanggup untuk melangkah maju. Karena terkadang pengalaman buruk dapat menjadikan seseorang menjadi pribadi yang lebih kuat. Tanpa bantuan Atsushi, mungkin Nina tidak akan mampu mengatasi trauma yang dialami. Sambil tersenyum, Nina sangat berterima kasih atas segala pengorbanan yang pernah Atsushi berikan untuknya. Saat itu Atsushi berpikir kalau ucapan itu adalah salam perpisahan dari Nina. Mengenai foto di ponsel Ushijima, ternyata Ushijima cuma menyimpan satu foto Nina yang sedang tersenyum di dalam bus. Ia pun segera menghapus foto itu karena mengambil foto seseorang tanpa izin itu adalah suatu kesalahan. Setidaknya Ushijima merasa lega sudah meminta maaf kepada Nina. Mereka sama-sama mengagumi Nina, berhasil mendapatkan perhatian Nina, kemudian pada akhirnya mereka malah menyakiti Nina. Namun dibanding yang lain, Atsushi merasa beruntung ia bisa berada dekat dengan Nina. 2 tahun kemudian, Atsushi yang sudah kuliah masih bersahabat baik dengan Masayuki. Sedangkan Ushijima, ia memutuskan hidup mandiri dengan bekerja sebagai kasir di minimarket. Malam itu, Atsushi bersama 3 teman kuliahnya berencana melakukan gokon, yaitu acara kencan buta bagi para jomblo di Jepang. Awalnya acara itu berjalan normal dengan interaksi mereka bersama 3 mahasiswi. Namun saat cewek yang keempat datang, seketika Atsushi jadi terdiam. Ia tidak menduga kalau wanita tersebut adalah Nina. Ia terus memandangi Nina dengan mulut terbuka. Keempat pria jomblo ini awalnya berniat berbohong dengan mengatakan mereka berkuliah di kampus bergengsi yaitu Universitas Tokyo. Tapi Nina yang mengenal Atsushi itu orangnya ceroboh dan malas belajar, menyadari kebohongan mereka. Karena merasa malu, Atsushi memutuskan pergi. Dari luar restoran, ia masih memandangi Nina. Setelah sekian lama, Atsushi merasa bersyukur bisa melihat Nina yang tersenyum kembali. Ketika di perjalanan, Atsushi mendapat sebuah pesan masuk dari Nina. Ia mengira Nina sudah menghapus kontaknya, sedangkan Nina juga berpikiran yang sama. Atsushi pun menawarkan diri. Jika seandainya Nina membutuhkan pengawal untuk melewati jalan malam yang berbahaya, maka ia siap melakukannya. Namun kali ini yang Nina butuhkan bukan sekedar pengawal biasa, melainkan ia ingin Atsushi menjadi pengawal yang mampu melindungi hati dan perasaannya. Walau 2 tahun tak pernah bertemu, perasaan sayang mereka tetap saling terjaga. Ini menandakan Nina sudah benar-benar memaafkan Atsushi dan tulus ingin mereka kembali menjadi kekasih. Dorama ini mengangkat tema tentang banyaknya kasus pelecehan seksual terhadap perempuan, namun pada akhirnya yang dipersalahkan adalah korbannya sendiri. Kemudian hal itu mengakibatkan dilema, bagaimana korban pelecehan seksual tidak berani memberitahu keluarga ataupun melapor ke polisi. Para korban jadi merasa takut dengan lingkungannya dan kemudian meninggalkan trauma yang mendalam. Satu hal yang perlu diingat, bahwa apa yang terjadi bukan sepenuhnya salah korban. Dan korban bukanlah penyebab mengapa orang lain tidak bisa mengendalikan dirinya. Jadi janganlah pernah menyalahkan diri sendiri. Semoga cerita dorama ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.